Oke, halo sahabat semuanya, ketemu lagi di channel X Mantan Penyiar Radio ya. Oke, untuk kali ini saya coba sedikit membahas tentang dunia radio ya. Dimana kalau seorang penyiar di radio di awal itu ada yang namanya opening ya. Jadi ketika habis satu lagu, terus kita opening atau membuka sebuah acara atau program acara. Nah, apa aja yang ada di opening itu misalnya nama acaranya, harinya hari apa, tanggalnya tanggal berapa, durasinya berapa jam, nama penyiarnya siapa, dan bla 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 ya. Nggak usah terlalu panjang, sedikit aja. Pokoknya mencakup poin-poin yang sudah aku sebutin tadi ya. Jadi misalnya bawain acara konsultasi remaja misalnya, atau bawain acara lagu, request lagu, atau bawain acara talk show ya, dan macam-macam banyak acara ya. Ada news presenter, memang beda-beda cara menyiarkannya pun berbeda-beda. Ada yang segmented, ada yang multi segmen. Itu soal radio ya. Tapi kali ini aku coba untuk siaran dengan program acara misalnya soal konsultasi remaja. Jadi sebelum kita buka eh, konsultasi, kalau dulu via surat gitu ya. Jadi surat datang ke radio, terus kita baca, misalnya dengan narasumber, terus kita pecahkan bersama. Yang di rumah dengerin gitu ya. Jadi ada keasikan tersendiri dulu sambil tidur sambil dengerin radio ya. Beda dengan zaman sekarang, lebih ke lihat HP, lihat YouTube terus tidur gitu ya. Bedanya dulu dengan sekarang seperti itu. Jadi kalau dulu kita, generasi kita itu dengerin radio, radio apa kita dengerin, habis itu sambil ketiduran habis itu ya. Kalau sekarang enggak, anak-anak sekarang lihat HP ketiduran gitu ya. Oke, ini coba misalnya kita siaran konsultasi remaja gitu ya. Taruhlah kita nggak sebutin FM-nya berapa, poin berapa ya, langsung aja gitu ya. Misalnya opening nih. Halo sahabat, ketemu lagi bersama saya Anto Kusuma di konsultasi remaja hari ini, hari bla 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 bla, tanggal bla 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 bla, dan selama 2 jam akan coba temenin kamu semua dengan beberapa tips mungkin yang bisa memberi solusi tentang percintaan kamu. Nah, misalnya seperti itu openingnya ya. Terus lagu, satu lagu. Habis satu lagu, kita masuk ke tema konsultasi remajanya. Misalnya saya buka dengan sebuah topik misalnya. Ini saya punya topik nih, sahabat. Dulu manggil di radio gitu, ada sahabat, ada kawan, ada apa lagi ya? Banyaklah sebutan untuk pendengar ya. Kalau zaman RRI pendengar, memang kita dulu didoktrin dengan cara-cara seperti RRI, tapi kemudian ada perubahan-perubahan di mana kita lebih fleksibel ya, nggak harus suara yang diafragma. Waduh, kalau dulu seperti itu, suara diafragma, kemudian senam vokal, jadi begitu berat untuk menjadi seorang penyiar radio dulu ya. Tapi sekarang kayaknya lebih mudah. Sekarang medsos nih lebih jawara kayaknya gitu ya. Beda zaman gitu. Jadi ini saya mengulas sedikit kisah lamaku. Waduh. Jadi seorang penyiar radio. Oke, kembali ke topik kita malam hari ini di konsultasi remaja ya. Jadi buat yang remaja boleh nikmati, yang muda, yang agak tua juga boleh, semuanya juga boleh ya. Ini hal-hal yang sering dialami anak-anak muda ataupun yang tua, yang mana aja lah, yang lagi mengalami cinta, wah, gitu ya, yang mengalami hubungan asmara dengan seseorang antara cowok dan cewek misalnya seperti itu ya. Nah, ini saya punya tips atau punya materi buat kamu. Ini 5 rintangan terberat dalam menjalin hubungan cinta. Jadi ada 5 hal nih yang kayaknya bikin berat banget hubungan kalian gitu kalau misalnya kadang udah punya pasangan,
kemudian harus kandas. Iya, hanya gara-gara 5 hal ini teman-teman ya. Sorry, cahayanya ketutup teks nih ya. Sambil dicatat, kalau nggak dicatat lupa. Memang kalau penyiar radio dulu harus nulis skrip dulu, harus nyari bahan dulu baru disiarkan gitu ya. Oke, yang pertama ini hal yang cukup berat dalam menjalin hubungan cinta. Mungkin kamu pernah mengalaminya ya. Yang pertama adalah masalah prinsip atau masalah agama. Jadi padahal ketika kamu ketemu mungkin ya di pesta perkawinan atau di lapangan sepak bola atau pas nggak sengaja di kereta api, di pesawat atau di mana aja, di taman, pas lari pagi, pas lagi makan atau pas dikenalin temen di acara tertentu, kamu kenal dengan seseorang, kemudian saling tukar nomor telepon atau apalah. Biasanya kalau di awal ada sebuah ketertarikan gitu untuk membangun ke belakangnya itu jauh lebih mudah ya. Kalau sudah di awal itu ada feeling gitu loh antara kalian berdua, itu biasanya jauh lebih mudah untuk ke depannya itu buat kalian untuk jadian misalnya, untuk lebih ke yang jenjang lebih jauh gitu ya. Tapi ketika kamu dihadapkan dengan perasaan kamu yang hebat datang itu ya, jadi kamu udah merasa kayaknya aku suka nih sama anak ini, begitupun dia juga merasa aku kayaknya suka sama anak ini ya. Setelah pertemuan itu kamu mungkin coba WhatsApp dia, atau kalau zaman dulu SMS dia, coba telepon dia, atau coba ketemu atau apa, dan kalian merasakan sesuatu yang sama, yang kayaknya nggak bisa ngelak gitu loh ya. Kayaknya aku seneng banget gitu loh ya, ada perasaan seneng yang luar biasa, yang kayaknya kalian berdua itu cocok. Tapi tiba-tiba tahu gitu loh kalau kalian itu beda agama. Nah pasti kan berat banget gitu loh. Kalian akan dihadapkan dengan tantangan yang nggak mudah itu untuk menyatukan perbedaan prinsip itu ya. Ini kalau dibahas panjang lagi nih. Oke, pokoknya itu kejadian berikutnya pasti tahu lah ya. Nanti dari orang tua, dari keluarga, dari siapa, dari diri kamu sendiri berontak gitu ya. Apakah aku tetap dengan agama yang ini atau aku harus pindah ke dia gitu untuk menyatukan berdua ya. Ini kisahnya berikutnya ini bisa sukses kalian, bisa juga enggak. Ada yang ngalah dan enggak. Karena perasaan kekuatan cinta itu yang kadang bisa mengalahkan segalanya ya. Jadi mengalahkan kamu akhirnya harus pindah ke agama dia, mengikuti untuk bisa melanjutkan kehidupan kalian berdua ya, menikah jadi suami istri. Harus agama, jadi ada yang saling pindah. Karena apa? Karena saling cinta, kekuatan cinta itu yang membuat kalian harus merelakan satu sama lain untuk pindah. Ada yang bisa begitu, ada mungkin yang kandas, nggak jadi, akhirnya berpisah, seperti itu ya. Yang kedua, 5 rintangan terberat dalam menjalin hubungan cinta. Yang kedua adalah perbedaan status sosial. Ini sering terjadi ya, dimana yang satu mungkin kaya, yang satu mungkin miskin. Ada perbedaan yang cukup mencolok, yang ini juga bisa menyebabkan pecahnya atau putusnya hubungan kalian. Meskipun enggak juga, tapi ini jadi masalah juga ya, bisa jadi masalah juga karena mungkin beda derajat orang tuanya, yang begini, yang satu begini, jadi itu bisa jadi masalah juga ya. Oke, nggak usah diperpanjang, ini beda status sosial kayaknya udah mengerti dan udah pernah mengalami mungkin ya. Yang ketiga ini adalah perbedaan suku. Jadi mungkin masih ada, meskipun nggak harus sih sekarang ini, jarang gitu ya. Tapi mungkin masih ada lah. Jadi antara mungkin kamu dari Jawa, yang satu dari Sunda atau dari mana, mungkin ada bikin masalah juga, bisa juga. Meskipun sekarang kayaknya nggak begitu ya. Tapi mungkin ada yang memang menekankan kalau kamu nikahnya jangan orang jauh-jauh, sama orang Jawa aja. Tapi kamu dapat orang Jawa misalnya, dapat orang Aceh, dapat orang mana gitu ya. Yang pasti kan perbedaan-perbedaan itu bisa atau beda negara. Perbedaan itu sedikit banyak itu mempengaruhi hubungan kalian. Meskipun bisa sukses juga nih ya. Iya, nanti kalau udah nikah, wah jauh nih nganternya nih. Jauh banget kemana gitu ya. Yang pasti suku ini kadang
berpengaruh. Mungkin Batak sama Batak, apa gitu ya. Tapi sekarang banyak sih Batak sama Jawa, Jawa sama Sunda, dan yang lain-lain sekarang kayaknya udah bisa menyatu semua ya. Terus yang keempat, 5 rintangan terberat dalam menjalin hubungan cinta ini mungkin sering terjadi ya. Jadi yang keempat ini adalah long distance love relationship. Jadi hubungan cinta jarak jauh ya. Mungkin yang satu di Amerika, yang satu di Prancis, yang satu di Indonesia, yang satu di Jerman gitu ya. Tapi ada juga yang sukses meskipun long distance itu karena jodoh ya. Di samping ada kepercayaan, ada berbagai macam rintangan ya kalau jauh itu karena nggak ketemu gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa jadi karena jauhnya jarak tapi akhirnya menikah, itu luar biasa. Itu nggak gampang loh ya. Kamu di Indonesia, yang satu di Rusia. Kamu benar-benar ngapain dia di sana, ngapain gitu. Kalau nggak percaya, kalau nggak yakin itu jodohmu, bubar. Kamu di sini juga tergoda dengan pria lain, tergoda dengan wanita lain, apalagi di tempat baru, bisa cinlok dengan yang baru, bisa begini begitu. Sementara di sana jauh, itu untuk menjaga kepercayaan, untuk menjaga supaya tetap, dan akhirnya jadi itu berat banget ini long distance. Meskipun banyak juga yang akhirnya berhasil. Nunggu dia kuliah ke luar negeri 5 tahun, kamu nunggu di Indonesia 5 tahun gitu ya. Betapa enggak? Video callan tiap hari, WA tiap hari gitu ya, nggak ketemu kayak yang lain. Gandengan kemana-mana, dijemput. Wah, itu godaannya luar biasa men. Kalau itu bisa melewati dan akhirnya kalian setelah lulus kuliah, kerja, menikah, hebat ya. Oke sahabat, yang terakhir ini 5 rintangan ya. Saya tulis 5 rintangan aja yang terberat dalam menjalin hubungan cinta kalian ya. Yang kelima inilah tidak dapat restu orang tua. Ini sering terjadi teman-teman. Jadi kalau dulu waktu siaran gini nyebutnya, nggak dapat restu orang tua, orang tuanya musuhan kali dulu. Anaknya siapa? Anaknya nih loh, dia itu dulu musuhnya, ibunya dulu itu pacarku, terus nikah sama dia, sekarang punya anak, mau nikah sama anakku, gimana? Nah misalnya begitu. Ini guyonannya begitu teman-teman ya, tapi nggak seperti itu. Mungkin ini emang sesuatu yang benar aja, anggap aja ini sesuatu yang benar. Emang nggak dapat restu dari orang tua itu banyak ya. Jadi ketika kamu udah saling cinta, udah saling apa, selanjutnya step berikutnya kan dikenalin sama orang tua gitu, dibawa ya. Kamu siapa namanya? Saya Anto. Kerja di mana? Di sini. Gajinya sebulan berapa? Iya. Anaknya siapa? Rumahnya di mana? Dan seterusnya. Tiba-tiba setelah kamu pulang, orang tua bilang, kayaknya aku gak setuju sama tuh anak. Misalnya dia gak kerja, gajinya cuma segini, gimana coba? Misalnya orang tua jadi gak setuju. Atau dia anaknya Pak ini loh, dulu Pak ini tuh begini. Banyak hal-hal mungkin yang menyebabkan orang tua itu akhirnya gak setuju. Kadang belum nanya apa-apa, orang tua udah feelingnya udah, kayaknya aku gak serk sama anak ini. Mungkin penampilannya yang selengean, penampilannya yang kurang membuat orang tua jadi suka, kurang respect atau kurang sopan atau apa. Akhirnya orang tua tuh nggak setuju. Padahal kamu udah, Ma, Pa, ini loh cowokku, udah dia menurut kamu tuh paling baik gitu ya. Karena apa? Kamu udah cinta membutakan kamu dan nggak peduli tentang apapun. Pokoknya kamu harus sama dia. Yang ada di pikiran kamu tuh begitu. Tapi orang tua berpikiran lain, kayaknya ini nggak cocok sama kamu. Wah, kalau gitu udah bentrok gitu ya. Bentrok hebat sekali. Bisa minggat dan bisa macam-macam. Ini hal yang sangat susah teman-teman ya. Jadi kalau orang tua nggak restu tuh kita tuh udah kayak gimana gitu ya. Udah habis dunia rasanya ya. Nggak gampang, ini perjuangan. Akhirnya orang tua bisa merestui, ada juga yang nggak merestui pun bisa juga akhirnya nggak merestui selamanya. Begitu ya. Oke, itu 5 hal yang kalau dijelasin panjang banget ya. 5 hal atau 5 rintangan terberat dalam menjalin hubungan cinta kalian. Mungkin salah satunya ada di kamu. Mungkin aja ya. Oke, kita closing ya. Nggak ada iklan, nggak ada lagu, langsung closing. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sedikit saya coba edisi perdana untuk channel kita, channel X Penyiar Radio, untuk mengingatkan
kita di masa lalu, bagaimana penyiar radio dan juga bagaimana pendengar sangat menikmati dunia radio. Sekarang coba kita share ke YouTube, mudah-mudahan kalian suka dan menikmatinya ya. Yang suka jangan lupa like dan subscribe channel ini sebanyak-banyaknya, dibagikan ke teman-teman semuanya ya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke.